أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat warga SMA Negeri 1 Batu Jajar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa di kegiatan Smatren ataupun pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Batu Jajar bekerja sama dengan BKM ataupun IRMA SMA Negeri 1 Batu Jajar, dan pada kesempatan ini saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu dalam rangka mengisi hari-hari di bulan berkah ini, di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah beberapa hari ke belakang kita sudah menjalani ibadah saum. Mudah-mudahan teriring doa saum yang sudah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti, menjalani, melaksanakan kewajiban ibadah saum di hari-hari ke depan sehingga insya Allah kita disampaikan kepada hari bahagia yaitu Idul Fitri pada beberapa hari ke depan. Ikhwanullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang bisa dikatakan ataupun bisa diambil tema yaitu tatkala musibah menjadi berkah. Sekali lagi saya sampaikan, tatkala musibah menjadi berkah. Kenapa ini mesti disampaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa basyiris wa thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sesungguhnya kami telah memberikan sedikit cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Kami telah memberikan sedikit cobaan kepadamu dengan rasa takut, dengan kehilangan harta, kemudian kelaparan, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Nah, berdasarkan ayat ini jelas
bahwa manusia dalam kehidupannya senantiasa akan diberikan, entah itu istilahnya musibah yang berujung atau yang lebih terkenal, yang lebih pas dikatakan apa itu masuknya dalam cobaan, azab ataupun peringatan. Ini tergantung dari perilaku ibadah atau kebiasaan kehidupan sehari-hari dari manusia tersebut. Ikhwanullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap musibah yang diterima oleh manusia itu bisa dijadikan keberkahan? Sekali lagi, berdasarkan firman Allah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, bahwa paling tidak ada 4 atau 5 ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, Allah akan memberikan ujian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut yang senantiasa menghampiri setiap manusia, setiap sisi kehidupan manusia. Kemudian kelaparan. Allah akan memberikan ujian dengan kelaparan. Betapa banyak di alam dunia ini, di bumi ini manusia-manusia yang terkena imbas lapar yang tiada terhingga sehingga bisa menjadikan berujung kepada kematian. Kemudian ada kekurangan harta atau dikatakan miskin, atau di istilah ajaran agama kita yaitu fakir miskin. Kekurangan harta, kemudian kehilangan jiwa berupa kematian, dan juga kekurangan buah-buahan. Dan inilah yang dimaksud dengan musibah ataupun cobaan yang akan diderita oleh manusia. Dan perlu diketahui dalam ayat ini dikatakan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, dan lain sebagainya. Apapun musibah yang diberikan Allah, itu ternyata hanya sebagian kecil yang Allah berikan kepada manusia untuk menguji sejauh mana kita bisa menerima musibah yang Allah berikan. Berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana kita mengubah musibah ini menjadi berkah. Paling tidak mari kita lihat kata kuncinya. Yang pertama ada musibah. Musibah itu apa? Musibah itu segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia dengan apa yang tadi disampaikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156, bahwa setiap manusia akan diberikan cobaan. Siapapun yang menerima cobaan itu, maka siapapun yang bisa melewatinya, dia termasuk kategori orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Jadi musibah itu tetap akan diterima oleh manusia. Kemudian yang kedua, hadirin ikhwanullah, ada istilah berkah. Berkah menurut syariat ajaran agama Islam adalah ziyadatul khair. Sekali lagi, berkah itu adalah ziyadatul khair. Artinya tambah-tambah kebaikan. Tambah-tambah kebaikan yang kita terima, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa merubah musibah ini menjadi berkah. Ingat, dalam kehidupan, setiap detik kehidupan yang kita jalani itu sangat variatif, ada suka dan duka, ada pahala dan dosa, ada ibadah dan maksiat. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Islam, apalagi di bulan Ramadan ini, perlu memperkuat segala bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya musibah ketika kehilangan jiwa. Nah, bagaimana cara mengantisipasi ataupun
merubah musibah ini menjadi keberkahan. Saya ingat sebuah cerita dari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu saat sahabat Tolhah pergi keluar rumah untuk melaksanakan perintah Allah, dan tak lama kemudian pada saat itu anaknya sedang sakit. Anak beliau dari istrinya bernama Ibu Ummu Sulaim sedang menderita sakit cukup parah. Tatkala Abu Tolhah pulang ke rumah kemudian menanyakan kondisi anaknya, istrinya menjawab, anakmu sudah dalam keadaan tenang. Dan singkat cerita, pada malam itu istrinya menyiapkan makanan untuk sang suami, dan selepas itu kedua suami istri ini melaksanakan kewajiban layaknya sebuah pasangan, yaitu melakukan hubungan intim di malam itu. Dan singkat cerita, besok paginya istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bahwa anakmu sudah tenang, sudah ada dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita istrinya, maka besok paginya Abu Tolhah ini berangkat untuk menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar duka yang dia alami pada saat itu. Kemudian Rasul menyampaikan menyampaikan sebuah pertanyaan, apakah tadi malam engkau berhubungan suami istri? Kata Abu Tolhah, iya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Barakallah, aku doakan semoga apa yang telah engkau laksanakan tadi malam berbuah manis untuk mendapatkan kembali keturunan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Dan tak lama setelah itu, ketika waktunya tiba, kemudian istri dari Abu Tolhah ini, yaitu Ummu Sulaim, juga melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, gemuk. Dan pada saat itu, setelah beberapa hari melahirkan, maka Abu Tolhah ini membawa anaknya ke hadapan Rasulullah SAW sambil menyisipkan beberapa buah kurma di tangannya. Kemudian beliau menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, inilah anakku yang kedua, dan kami mohon engkau mendoakan anak kami supaya tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Tolhah memberikan beberapa buah kurma untuk dikunyah oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengunyahnya. Setelah itu Rasul memberikan kunyahan itu kepada anak bayi ini sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan keberkahan kepada sang bayi ini. Dari cerita ini bisa diambil sebuah pelajaran bahwa ketika Abu Tolhah mendapatkan ujian berupa hilangnya anak yang dia sayangi, kemudian Allah memberikan penggantinya, yaitu dengan anak yang lahir kembali dari rahim istrinya. Ikhwanullah rahimakumullah, bagaimana sikap kita selanjutnya untuk menjadikan setiap musibah yang kita terima menjadi sebuah keberkahan? Yang jelas, menurut ilmu pengetahuan yang sudah sering kita baca, sering kita terima, sering kita dengarkan, kita harus menyikapi setiap bentuk musibah ini dengan sikap optimisme, sikap optimis, sikap percaya diri, dan sikap husnuzon bahwa Allah memberikan setiap ujian, cobaan dalam bentuk itu musibah ataupun apa namanya, Allah memang sedang menyayangi kita. Allah sedang menguji kita, apakah kita bisa menerima cobaan tersebut, musibah tersebut dengan lapang dada ataupun tidak. Nah, dalam kesempatan ini
saya ingin menyampaikan bahwa paling tidak sikap optimis yang harus kita lakukan dalam menghadapi berbagai cobaan itu, di antaranya beberapa perilaku yang harus kita terapkan sebagai seorang muslim yang merupakan implementasi dari sikap optimis itu. Kita harus senantiasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Apapun yang Allah takdirkan bagi kita, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, maka itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mesti percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada makhluknya itu adalah merupakan takdir Allah, itu adalah merupakan ketentuan dari Allah yang pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya, makanya kita harus senantiasa selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus senantiasa merasa bersyukur bahwa Allah memang menyayangi kita. Allah sedang menguji kita. Allah memperhatikan kita. Artinya ketika kita diperhatikan oleh Allah, maka kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita senantiasa harus selalu berpikir positif. Positive thinking. Kita harus selalu memiliki prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul mu'minin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan semua musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan keimanan kita selaku umat mukmin, umat Islam yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengambil sikap yang bijak, senantiasa harus menjadi manusia makhluk yang kuat dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga harus senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan ini, banyak sekali umat manusia yang notabene memiliki keyakinan terhadap ajaran Islam, tapi ketika diuji dengan saum Ramadan, dia hanya kuat 1 hari, dia hanya kuat 2 hari, selepas itu dia kembali dengan aktivitas makan dan minum di siang hari. Nah, kita sekarang sedang diuji kesabaran kita untuk menahan rasa lapar dan haus serta hal-hal yang bisa membatalkan ibadah saum ini. Maka pesan pada kesempatan kali ini, jadikanlah kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap ibadah yang telah diperintah Allah, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, dan sabar terhadap cobaan yang ditimpakan kepada kita sebagai umat manusia. Tidak semuanya setiap hari kita merasa senang, tidak semuanya setiap hari kita merasa susah. Suka duka pasti akan dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tatkala kita bersukaria, maka bersyukurlah kepada Allah. Tatkala kita berduka cita, maka bersabarlah atas segala bentuk, atas segala ujian yang Allah timpakan kepada kita. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan, insya Allah.